Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Konsep gerak di biologi tidak hanya diartikan sebagai perpindahan tempat saja, akan tetapi gerakan di bagian-bagian tubuh disebut juga sebagai suatu pergerakan. Contohnya, pada saat kita menulis, kita memang tidak berpindah tempat, hanya tangan kita saja yang bergerak. Nah, pada saat kita menulis, kita dikatakan juga sedang bergerak. Manusia bergerak berpindah tempat atau hanya menggerakkan bagian tubuhnya saja, sesuai dengan keinginannya. Misal, setiap hari Anda bergerak dari rumah ke sekolah. Gerakan tubuh manusia terdiri karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Tulang tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dirinya. Oleh karena itu, tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Sedangkan otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi, sehingga dapat menggerakkan tulang. Oleh karena itu, otot disebut juga sebagai alat gerak aktif. Sistem gerak pada manusia ini dapat dibagi menjadi, yang akan kita bahas selanjutnya ya, ada tulang, otot, sendi, dan gangguan pada sistem gerak. Kita bahas terlebih dahulu bagian tulang. Tulang sebagai penyusun rangka. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya pada tubuh. Terdiri atas air, garam-garam mineral, terutama kalsium. Orang seringkali menyangka tulang itu rapuh dan kering, serta tampak tidak menyerupai jaringan yang hidup. Padahal sesungguhnya, tulang terdiri dari 30% zat hidup dan 70% zat mati. Semakin sering dipergunakan, tulang makin besar dan kuat. Sebaliknya, tulang seseorang yang berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama cenderung akan menyusut. Fungsi dari tulang adalah yang pertama, memberi bentuk tubuh. 2. Penopang tubuh. 3. Melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. 4. Sebagai alat gerak pasif. 5. Tempat melekatnya otot. 6. Tempat pembentukan sel-sel darah. Kita masuk ke pembagian tulang ya. Tulang yang menyusun tubuh manusia ini jumlahnya ada 206. Tulang-tulang tersebut dapat berbeda jenisnya. Berdasarkan bentuknya, ada tulang yang bentuknya seperti pipa. Ini terdapat pada tulang paha, betis, dan tulang lengan. Ada tulang yang bentuknya pipih, terdapat di tulang rusuk, tulang dada, dan tengkorak kepala. Kemudian ada tulang yang bentuknya pendek. Ini terdapat di tulang pergelangan tangan dan kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Untuk pembagian tulang berdasarkan letaknya, ini dibagi 3. Yang pertama, tulang tengkorak. Kemudian ada tulang anggota badan, dan yang ketiga ada tulang anggota gerak. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tulang tengkorak. Bisa Anda lihat gambar di slide berikut ya. Untuk tulang tengkorak ini terdiri dari 2 bagian. Bagian tengkorak kepala, ini bagian tengkorak kepala. Kemudian bagian yang satunya lagi adalah bagian tengkorak pada wajah atau muka. Nih. Untuk tulang tengkorak kepala ini disebut juga dengan kranium, sementara untuk wajah disebut juga dengan os fasial. Yang pertama kita bahas dulu untuk tengkorak. Pada bagian tengkorak kepala ada terdapat tulang dahi. Tulang hidung ini di os fasial ya, tulang wajah.
tulang pipi di tulang wajah, tulang rahang atas juga di tulang wajah, tulang rahang bawah di tulang wajah, tulang baji pada bagian tengkorak kepala, ubun-ubun tengkorak kepala, kepala belakang tengkorak kepala, tulang pelipis juga di tengkorak kepala. Bisa kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Bagian tengkorak otak berfungsi untuk melindungi otak dan alat-alat pendengaran, sedangkan bagian tengkorak wajah berfungsi untuk melindungi mata, alat penciuman, dan mulut. Tulang-tulang yang membentuk tengkorak otak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tulang dahi, disebut juga dengan tulang frontal. Selanjutnya ada tulang ubun-ubun, bahasa latinnya adalah parietal. Tulang pelipis, temporal. Tulang kepala belakang, oksipital. Tulang tapis, ini disebut juga dengan ethmoid. Sementara untuk tulang bagian wajah, ini terdiri dari yang pertama, tulang rahang atas disebut maksila, tulang rahang bawah disebut mandibula, kemudian ada tulang hidung. Tulang hidung ini disebut dengan os nasal. Tulang kelenjar air mata, ini di sini ada tulang kelenjar air mata, disebut juga dengan lakrimal. Ada tulang langit-langit, ini di bawah, di dalam ya, di bawah maksila. Tulang langit-langit, ini disebut dengan palatum. Selanjutnya ada tulang pipi, ini tulang pipi, disebut dengan zygomatikum. Bagian rangka berikutnya yang akan kita bahas adalah rangka yang membentuk anggota tubuh. Rangka yang membentuk anggota tubuh ini masih tergolong ke rangka apendikular. Rangka apendikular selain anggota badan adalah rangka pembentuk tengkorak, baik dia tengkorak kepala maupun bagian wajah. Untuk rangka anggota badan ini terdiri dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, kemudian ada gelang panggul. Tulang badan berfungsi untuk melindungi alat-alat tubuh seperti paru-paru dan jantung yang terletak di rongga dada. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tulang belakang atau vertebra. Untuk tulang belakang ini terletak pada bagian tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh bagian tubuh, melindungi organ-organ lunak yang terdapat di dalam rongga tubuh dan menjaga kestabilan tubuh. Tulang belakang membentuk suatu rangkaian tulang belakang. Rangkaian tulang belakang adalah sebuah struktur lentur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut ruas tulang belakang atau vertebra. Panjang rangkaian tulang belakang orang dewasa mencapai 57-67 cm. Jumlah keseluruhan ruas-ruas tulang belakang adalah 33 ruas berbentuk tulang pendek. Ruas tulang belakang dikelompokkan dan diberi nama sesuai dengan daerah yang ditempatinya. Yang pertama adalah tulang leher, jumlahnya ada 7 ruas, disebut dengan vertebra cervicalis. Ini letaknya pada bagian leher. Selanjutnya yang kedua adalah tulang punggung, jumlahnya ada 12 ruas, disebut juga dengan vertebra thoracalis. Di bawah leher sampai ke sini, jumlahnya ada 12 ruas. Selanjutnya ada 5 ruas tulang pinggang atau disebut vertebra lumbalis. Untuk vertebra lumbalis bagiannya ke bawah sini. Selanjutnya ada 5 ruas tulang kelangkang. 5 ruas tulang kelangkang ya. Tulang kelangkang itu yang ini disebut juga dengan sacrum atau vertebra sacralis. Terakhir ada 4 ruas tulang ekor disebut juga dengan vertebra coccygeus. Ini dia di ujung. Selanjutnya tulang dada. Tulang dada terdapat pada bagian tengah dada, berbentuk pipih dengan panjang tidak lebih dari 15 cm. Tulang dada terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama bagian hulu, bagian badan, dan tajuk pedang. Tulang dada disebut juga dengan sternum. Bagiannya tadi ada 3 ya. Untuk tulang yang bagian hulu ini disebut juga dengan manubrium sterni. Bagian badannya disebut dengan corpus sterni.
Sementara bagian tajuk pedangnya disebut dengan processus hypoideus. Disebut dengan tajuk pedang karena bentuknya mirip seperti ujung pedang yang runcing. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang-tulang rusuk melekat pada tulang belakang dan bagian depannya melekat pada tulang dada. Tulang rusuk disebut juga dengan costa. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang terdiri dari yang pertama 7 pasang rusuk sejati disebut juga dengan costa vera. Kita hitung ya dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini disebut dengan costa vera, rusuk sejati. Untuk rusuk sejati ini bagian depan tulang rusuknya menempel pada tulang dada, sedangkan bagian belakangnya menempel pada ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua ada rusuk palsu. Rusuk palsu ini sebanyak 3 buah, disebut juga costa spuria. 3 pasang maksudnya ya. Untuk rusuk sejati ini letaknya berada di bawah rusuk sejati. Rusuk palsu letaknya di bawah rusuk sejati. Ada 3 pasang. Tadi sudah kita hitung rusuk sejati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sejati. Berarti untuk rusuk palsunya 3 berikutnya ke bawah. 1, 2, 3. Ya, itu rusuk palsu atau costa spuria. Untuk costa spuria, bagian depan menempel pada tulang rusuk yang ada di atasnya. Sedangkan bagian belakang menempel pada ruas-ruas tulang belakang. Berarti bagian depannya dia nempel pada rusuk sejati ya, atau pada costa vera. Selanjutnya, bagian ketiga dari tulang rusuk adalah 2 pasang rusuk melayang atau disebut juga dengan costa fluctuantes. Yang ini dia ya, costa fluctuantes. Bisa kalian lihat di sini. Ini costa fluctuantes, sebelah kanannya ada di sini. Nah, untuk costa fluctuantes, bagian depan tulang rusuknya tidak menempel pada tulang apapun. Sementara bagian belakangnya menempel pada ruas tulang belakang. Karena bagian depan tulangnya tidak menempel pada tulang apapun, maka dia dikatakan melayang. Sehingga rusuknya disebut dengan rusuk melayang atau costa fluctuantes. Selanjutnya ada gelang panggul atau pelvis. Gelang panggul terdiri atas 3 pasang tulang yang bergabung menjadi satu, yaitu yang pertama tulang usus. Tulang usus disebut juga dengan ilium. Yang ini dia tulang usus. Kemudian yang kedua ada tulang duduk. Tulang duduk disebut juga dengan ischium. Yang ini tulang duduk ya. Selanjutnya ada tulang kemaluan, disebut juga dengan pubis. Untuk tulang-tulang kemaluan, dia yang ini, tulang kemaluan. Disebut juga istilahnya dengan pubis. Gelang panggul atau pelvis adalah penghubung antara badan dan anggota gerak. Selanjutnya masuk ke anggota gerak. Untuk rangka anggota gerak disebut juga dengan rangka apendikular. Sementara rangka anggota badan dan tengkorak kepala atau wajah ini disebut juga dengan rangka aksial. Untuk rangka aksial ini terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas ini ada tangan atau lengan dan anggota gerak bawah ini ada kaki atau tungkai. Kita bahas anggota gerak bagian atas ya. Anggota gerak bagian atas ini yang pertama ada gelang bahu. Gelang bahu. Nah, untuk gelang bahu ini terdiri dari 2 buah tulang. Yang pertama ada tulang belikat. Tulang belikat ini disebut juga dengan scapula. Nih, tulang belikat yang ada di bagian belakang badan ya. Kalau di atas ini dia tulang belikatnya. Kemudian, tulang belikat ini bentuknya pipih dan mempunyai tonjolan yang disebut paruh gagak. Tulang ini melekat pada tulang rusuk. Nah, kadangkala kalau
seseorang yang kurus atau hampir tidak berdaging, ini nampak sekali paruh gagaknya menyembul keluar ya di antara kulitnya. Selanjutnya yang kedua ada tulang selangka. Tulang selangka ini disebut juga dengan klavikula. Ini klavikula, tulang selangka. Kelihatan ya, ini klavikula. Tulang selangka melekat pada tulang dada, menghubungkan antara gelang bahu dengan rangka tubuh. Selanjutnya, anggota gerak yang berikutnya, ini ada yang pertama tulang lengan atas. Tulang lengan atas, ini ya, ini tulang lengan atas disebut juga dengan humerus. Selanjutnya, ada tulang pengumpil. Yang ini tulang pengumpil itu disebut juga dengan radius. Pasangannya di bawah ini ada tulang hasta, ini bahasa Latinnya ulna. Selanjutnya ada pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan disebut dengan metakarpal. Maaf, pergelangan tangan itu karpal. Kemudian telapak tangan, ini telapak tangan, metakarpal. Kemudian ada jari-jari tangan, disebut dengan falang. Ruas jari-jari tangan ya, ruas jari-jari tangan ini disebut dengan falang. Dan jari-jari tangannya disebut dengan digiti. Selanjutnya ada anggota gerak bagian bawah. Anggota gerak bagian bawah ini terdiri dari bagian yang pertama, paha. Paha ini disebut juga dengan femur. Kemudian ada tulang tempurung atau lutut disebut patella. Ada tulang kering, ini tulang kering disebut juga dengan tibia. Kemudian ada tulang betis disebut dengan fibula. Ada tulang pergelangan kaki disebut dengan tarsal, tulang telapak kaki metatarsal, ruas jari-jari kaki falang, dan jari-jari kaki calcaneus. Jari-jari kaki digiti. Untuk tumit ini disebut dengan calcaneus. Selanjutnya kita bahas tentang sendi. Sendi merupakan hubungan antara tulang satu dengan tulang lainnya. Ini ya, ini disebut dengan sendi. Ini tulang, misalnya tulang tungkai, ada di sini bagian paha, di sini ada bagian tungkai bawahnya, ini ada lutut. Jadi sendi itu di sini ya. Ini sendi. Sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua, sendi yang dapat digerakkan, diartrosis, dan sendi yang bersifat kaku, amfiartrosis. Untuk persendian ini ada 3 macam. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama sinartrosis, ini persendiannya tidak dapat digerakkan. Contohnya tadi ada hubungan antar tulang tengkorak kepala atau yang disebut juga dengan sutura. Kemudian yang kedua amfiartrosis, persendiannya dapat digerakkan dengan gerakan terbatas. Ini contohnya adalah gerakan pada ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga ada diartrosis, persendiannya dapat digerakkan dengan bebas. Ini contohnya ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar. Mari kita lihat ya. Nih, untuk yang diartrosis tadi hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan secara bebas. Pada persendian diartrosis, kedua ujung tulang dihubungkan oleh jaringan ikat longgar, sehingga tulang-tulang dalam persendian tersebut dapat bergerak dengan leluasa. Berdasarkan arah pergerakannya, persendian diartrosis dapat dikelompokkan menjadi sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar merupakan persendian yang memungkinkan gerak berputar atau rotasi. Persendian semacam ini dapat ditemukan pada hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil.
serta antara tulang atlas dan ruas kedua tulang belakang yang memungkinkan kepala dapat berputar. Ini sendi putar ya. Selanjutnya ada sendi engsel. Untuk sendi engsel merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke satu arah. Contohnya persendian pada siku dan lutut. Yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana merupakan persendian yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi, namun tidak ke semua arah, seperti orang naik kuda di atas pelana. Contohnya pada hubungan antara telapak tangan dan ibu jari. Keempat ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Persendian ini dapat ditemukan pada hubungan antara lengan atas dengan gelang bahu dan antara tulang paha dengan gelang pinggul. Terakhir ada sendi kondiloid atau elipsoidal, merupakan persendian yang terjadi di tulang yang permukaannya berbentuk oval dengan tulang lain yang cekung, menghasilkan gerak dua arah. Sendi ini mirip dengan sendi pelana namun gerakannya lebih terbatas. Contohnya persendian pada pergelangan tangan dan antar ruas-ruas jari. Selanjutnya ada sendi luncur atau sendi geser. Untuk sendi luncur ini merupakan persendian yang memungkinkan sedikit gerak pada satu bidang datar saja. Ujung tulang yang berhubungan rata atau datar. Contohnya persendian pada tulang-tulang telapak tangan atau karpal, telapak kaki atau tarsal, dan ruas-ruas tulang belakang. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.